Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmadani dengan NIM 2201072048. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kredit, di mana pengertian kredit itu sendiri adalah berdasarkan bahasa Italia atau kredit yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur kepada debiturnya yang akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya sesuai dengan jangka yang telah ditentukan dengan pemberian bunga yang telah disepakati. Untuk tujuan kredit, adapun tujuan dari kredit menurut penggunanya atau kita sebagai debitur adalah kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Kredit produktif adalah kredit yang dipergunakan untuk tujuan produk seperti yang meningkatkan manfaat, baik manfaat bentuk, tempat maupun manfaat lainnya yang berguna bagi si pemilik kredit. Kredit produktif tadi atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang berupa modal dan aktivitas tetap. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk modal kelancaran usahanya. Sedangkan kredit likuiditas adalah kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan dalam memelihara likuiditas minimalnya. Berikutnya itu ada fungsi kredit. Yang pertama itu menjadi motivator dan dinamisator atau distributor, peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas hubungan lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar urusan barang dan urusan uang, meningkatkan produktivitas dana yang ada, meningkatkan adanya guna quality atau barang, meningkatkan kegairahan berusaha bagi masyarakat, memperbesar modal kerja bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Unsur-unsur kredit itu ada kreditor. Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman. Ada debitur itu adalah orang yang memberikan pinjaman. Kalau kreditor tadi yang menerima pinjaman. Ada kepercayaan, itu keyakinan bagi si peminjam untuk memberikan uang kepada si peminjam tersebut. Berikutnya itu kesepakatan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dan jangka waktu, risiko dan balas jasa yang ada timbal baliknya. Jenis kredit ada dari segi kegunaannya, atau ada kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perlunasan atau perluasan usaha atau membangun proyek serta pabrik, misalnya tempat usaha baru, untuk meningkatkan ekonomi dari si penerima kredit. Ada kredit modal kerja, di mana kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi atau operasional dari perusahaannya. Dari segi tujuan kredit, di mana tujuan kredit ada kredit produktif, di mana kredit produktif ini untuk meningkatkan atau memberikan investasi bagi si penerima kredit untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan kembali. Berikutnya itu ada kredit konsumtif, di mana kredit konsumtif ini dipakai secara pribadi, tidak untuk usahanya. Berikutnya ada kredit perdagangan, di mana kredit perdagangan ini biasanya digunakan untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dihasilkan dari penjualan barang dagang tersebut, atau dibelikan lagi untuk modal usaha. Dari segi waktunya, itu ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini
memiliki waktu yang kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit jangka menengah yaitu di antara 1 tahun sampai 3 tahun kerja. Biasanya digunakan untuk modal kerja juga. Kredit jangka panjang ini biasanya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun kerja. Biasanya digunakan untuk modal investasi jangka panjang, perkebunan, misalnya untuk usaha perkebunan, kelapa sawit, manufaktur, dan lain sebagainya. Yaitu prinsip pemberian kredit ada kreditor adalah watak debitur yang sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kreditnya yang telah diterimanya. Penilaian atas kreditor ini si debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Berikutnya yaitu ada kapati. Kapati ini mengandung arti kemampuan calon debitur untuk melunasinya. Berikutnya ada kapital, yaitu informasi mengenai besarnya kecil modal yang akan diberikan kepada calon debitur itu yang sangat penting atau sangat berguna. Berikutnya ada kolektor itu jaminan kredit. Jaminan kredit yaitu di sini adalah keadaan adalah aktiva atau barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas kreditnya. Berikutnya ada condition. Yang dimaksud dengan condition ini di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Berikutnya ada aspek penilaian kredit, di mana aspek penilaian kredit ini dari aspek hukum, aspek pemasaran dan juga keuangan, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi. Berikutnya ada penyelesaian dari masalah kredit, di mana kita akan bahas dengan klarifikasinya. Klarifikasi kelancaran kredit itu ada beberapa hal. Sebelumnya membahas mengenai penyebab dari terjadinya dan ilustrasi kredit macet, kita terlebih dahulu tahu apa itu klarifikasi kelancaran atau kolektibilitas suatu kredit. Berdasarkan POJEK atau nomor 35 tahun 2018 pasal 92, kelancaran atau kolektibilitas suatu kredit dapat dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi kelancaran, di mana klasifikasi kelancaran ini adalah debitur membayar cicilan yang termasuk dengan pembayaran pokok atau bunga, itu yang dibayarkan secara langsung tidak lebih dari 10 hari kalender, 10 hari jangka waktunya. Berikutnya itu ada klasifikasi dalam perhatian atau khusus DBK. Khusus atau DBK. Debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan bunga mengalami keterlambatan pembayaran di atas 10 hari tetapi tidak melebihi dari 90 hari. Berikutnya klasifikasi kurang lancar, di mana debitur yang membayarkan cicilannya termasuk pembayaran pokok dan bunga mengalami keterlambatan pembayaran di atas 90 hari tetapi tidak lebih dari 120 hari. Berikutnya yaitu ada klasifikasi diragukan, yaitu debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok atau bunga mengalami keterlambatan pembayaran di atas 120 hari tetapi tidak lebih dari 180 hari. Berikutnya yaitu klasifikasi macet, di mana debitur yang membayar cicilannya termasuk pokok dan bunga mengalami keterlambatan pembayaran di atas 180 hari. Penyebab dari kredit macet ini yaitu ada perencanaan keuangan yang kurang baik dari si debitur yang menyebabkan bahwa debitur ini tidak dapat membayar kreditnya tepat waktu. Berikutnya yaitu ada hutang yang untuk kebutuhan konsumtif, di mana hutang untuk kebutuhan konsumtif ini kan hutang untuk keperluan pribadi, di mana tidak ada hasil yang diberikan oleh usahanya. Misalnya kalau si debitur menggunakan untuk keperluan usaha, di mana debitur tersebut ada uang yang akan diterima kembali dari usaha tersebut yang akan digunakan untuk membayar cicilan. Tetapi kalau untuk kebutuhan konsumtif itu untuk kebutuhan sendiri yang tidak ada keuntungannya yang menyebabkan si debitur ini debitur ini kewalahan untuk membayar hutangnya. Berikutnya yaitu ada dampak kredit macet, yaitu kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank atau pihak lembaga keuangan. Ya, pihak lembaga keuangan ini kemungkinan saja mendaftar hitamkan si debitur karena tidak membayar cicilannya tepat waktu.
yaitu denda dan bunga yang lebih tinggi. Karena keterlambatan tersebut, denda dan bunganya akan lebih tinggi dan dinaikkan oleh si pihak kreditur. Kesulitan untuk persetujuan KPR misalnya. Cara mengatasinya yaitu ada penjadwalan kembali dari si debitur, persyaratan kembali, dan pencatatan kembali dari si debitur tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.